Saya tahu. Ternyata kamu ingin mengajak saya bersekutu. Kamu mengajak saya ke tempat di mana yang kamu bilang saya akan merasa bahagia di sana. Karena apapun yang saya mau akan dituruti jika saya ikut denganmu. Dan setelah saya kembali, saya akan membawa banyak uang. Ya, kamu memang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita selalu diberi umur panjang, sehat selalu dan juga lancar rezekinya ya. Amin, amin rabbil alamin. Semua itu tentunya atas kehendak Sang Kuasa. Ya, di malam hari ini saya berada di sebuah hutan ataupun perhutani, karena masih sebagian di sini itu masih dikelola oleh warga untuk dijadikan pekebun ya, perkebunan teman-teman. Ya, di sini itu terkenal dengan jin yang bersemayam di sini. Jadi jin tersebut itu bisa berubah-ubah wujud, teman-teman. Bahkan ada seorang di sini yang berjumpa dengan seekor kucing di sini. Ya, lalu dibawalah pulang kucing tersebut, teman-teman. Dibawa pulang lalu dikurung ya. Dikunci dengan sangat rapat. Kurungannya kurungan besi ya, yang kotak itu ya teman-teman. Besi atau terbuat dari apalah ya. Yang jelas nggak ada lubang yang bisa untuk keluar sang kucing tersebut, karena pun sudah dikunci, digembok. Dan di luar logika ya teman-teman, sangat mustahil sekali tiba-tiba kucing itu hilang ya, dan nggak ada celah satupun ataupun nggak ada bekas kurungan itu yang rusak ya. Bahkan gembok pun masih terkunci di situ seperti itu. Dan itu adalah salah satu jelmaan dari jin. Begitu juga dengan ular. Jika kita berjumpa ular itu di badan kita itu menarik ya teman-teman. Seperti wah, ini ularnya sangat bagus sekali, ini warnanya sangat langka. Lalu kita ambil bawa pulang ya. Esoknya kita sakit, lalu malamnya kita mendapatkan mimpi ya, ada yang menemui kita dan menyuruh ularnya dikembalikan ke tempat di mana dia mengambilnya. Nah, hal-hal seperti itu terjadi itu karena ulah jin yang dapat menyerupai suatu hewan seperti itu. Bukan hanya jin yang bisa menyerupai suatu hewan, tapi juga iblis ya, ataupun siluman. Di sini ya teman-teman, kabar yang ada di sini itu memang sudah dipercayai oleh warga sekitar bahwa kita jika berjumpa atau menemui sesuatu yang aneh ya, itu jangan dibawa pulang. Bahkan hewan pun jangan dibawa pulang. Mau kodok, mau burung ya teman-teman, ataupun apalah, jangan sampai dibawa pulang. Ya biarpun nggak semuanya hewan itu menjadi peliharaan jin ataupun menjadi apa namanya, leluhur di tempat ini, itu tidak semua hewan ya teman-teman. Tapi warga di sini itu sudah mempercayainya. Ya, walau alam. Sekarang kita akan mencoba melakukan penelusuran di sini. Oh iya, kayaknya saya perlu sapu bambu kuning ini untuk berjaga-jaga sekaligus untuk pembersihan tempat-tempat yang berenergi negatif ya, supaya hal-hal buruk pun menjauh. Mas, sapunya dibawakan mas? Dibawa dong. Ya, sini mas. Nah. Ya. Kita selalu bawa sapu bambu kuning teman-teman, penangkal ini, sebagai penangkal, karena dipercayai bahwa hewan-hewan yang bersifat jin ya, kita akan mengetahui dengan sapu ini. Bahkan jika ada ular di sini dan ular itu adalah ular jadi-jadian teman-teman, sosok jin yang
berubah menyerupai ular, maka ular itu nggak akan berani mendekati sapu bambu kuning ini. Seperti itu. Ini sebagai penangkal. Ayo mas, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tokek itu. Aneh, suaranya aneh. Seperti bukan tokek-tokek biasa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Merinding, teman-teman. Ini badan saya merinding semua di sini. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba badan saya merinding. Allahu Akbar. Saya menangkap adanya sesuatu yang mengganjal ya di sini. Saya berfeeling kita harus ke arah sana. Ya. Kita harus ke arah sana. Ayo mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Kemarilah. Suara siapa itu? Dari mana suaranya mas? Saya di sini. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu? Dan siapa kamu? Mendekatlah. Astagfirullahaladzim. Jadi depan mas. Jadi pohon besar ini. Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Hah? Jin dari mana kamu? Singkirkan benda itu terlebih dahulu. Benda yang mana yang kamu maksud? Yang kamu pegang. Oh, sapu bambu kuning ini. Kenapa harus saya singkirkan? Kenapa? Singkirkan saja. Benda itu sangat mengganggu bagiku. Oh, jadi benda ini, sapu bambu kuning ini, sangat mengganggu. Tidak, saya tidak akan menyingkirkan sapu bambu kuning ini. Ya, jika kau ingin berbicara, katakan saja. Tapi jangan didekatkan benda itu. Baik, saya cuma memegangnya saja. Tidak akan saya dekatkan ke kamu. Ikutlah denganku Kemana? ke suatu tempat di mana kau akan bahagia di sana. Untuk apa saya ikut?
Hanya sebentar saja. Nanti kau akan kembali lagi ke sini. Astagfirullahaladzim. Tidak. Saya tidak akan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tahu. Ternyata kamu ingin mengajak saya bersekutu. Kamu mengajak saya ke tempat di mana yang kamu bilang saya akan merasa bahagia di sana. Karena apapun yang saya mau akan dituruti jika saya ikut denganmu. Dan setelah saya kembali, saya akan membawa banyak uang. Ya, kamu memang cerdik. Sebenarnya siapa kamu? Dari penampilanmu, kau bukan sembarang jin. Saya Gendarmopati. Saya pemimpin Gendarmu. Oh, Ini wilayah saya. Pasukan saya banyak di sini. apakah pasukanmu yang telah berkeliaran di sini dengan merubah wujudnya mereka menjadi wujud binatang di sini? Bangsa kami memang bisa berubah wujud. Mereka bisa segalanya. Jangankan berubah wujud binatang. Berubah wujud manusia pun bangsa kami bisa melakukannya. Seperti itu. Lalu, kenapa jika ada manusia yang membawa perwujudan dari kalian, misal kalian berubah menjadi burung, lalu ketangkap oleh manusia dan dibawa pulang, kenapa manusia itu akan mengalami hal yang buruk, sakit, ataupun langsung mati? Tentu saja itu sebagai imbalan untuk kami. Timbal balik tetap ada. Bangsa kami dan bangsa manusia tidak akan bisa berdamai. Manusia yang telah membawa sesuatu benda dari sini, itu manusia yang serakah. Dan jika salah satu bangsa kami ada yang dibawa pulang dengan perwujudan binatang ataupun apa, jika ingin orang itu selamat, maka harus dikembalikan secepatnya di mana dia mengambilnya. Jika tidak, dia akan mati dan selamanya akan menjadi budakku di sini. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu. Hah? Astagfirullahaladzim. Jika kau ingin ikut denganku dan mempersetujui persekutuan kita, buang sapu kuning itu. Aku tidak akan sanggup membawamu jika kau memegang sapu itu. Bahkan jika rumahmu ada sapu bambu kuning itu, bangsa kami, bangsa jin, tidak akan bisa mampu menembus rumahmu. Sapu bambu kuning itu adalah pantangan untuk bangsa kami.
Singkirkan terlebih dahulu. Tidak bisa. Siapa juga yang mau ikut denganmu? Justru saya ke sini ingin membuang energi-energi negatif yang ada di sini. Kurang ajar kamu. Jadi kamu ingin melawan bangsa kami. Karena bangsa kalian sudah banyak memakan korban di desa ini. Banyak manusia-manusia yang celaka karena bangsa kalian. Jadi, kalian harus pergi dari sini. Biarkan perkarangan ini dikelola oleh warga tanpa ada rasa takut ataupun ancaman. Kami tidak akan pergi. Sebelum manusia-manusia itu ada di sini, kami terlebih dahulu sudah menempati tempat ini. Jika kau tidak mau pergi, terpaksa saya akan mengusirmu dengan sapu bambu kuning ini. Wahai Gendarmopati, rajanya Gandarwo, bisa apa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi nggak kamu? Jika kamu nggak mau pergi, jangan salahkan saya jika kamu akan musnah di sini. Dan saya akan mencari pengikut-pengikutmu yang masih tersisa di sini. Saya tidak akan tinggal diam. Kamu mau hancur atau pergi sendiri dan pindah dari sini, cari tempat yang jauh dari kaum manusia. Untuk kali ini saya mengalah kepada manusia. Jika kamu tidak mau, kamu akan musnah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, astagfirullahaladzim. Dia sudah pergi, teman-teman. Dia pergi dahulu sebelum tertusuk sapu bambu kuning ini. Jika dia tertusuk sapu bambu kuning ini, dia akan bisa bertahan, dia akan musnah. Tapi ya sudah, semoga dia menepati janjinya untuk pindah dari tempat ini. Ya, dia adalah sosok Gandarwo yang dapat berubah wujud, bisa juga menjadi manusia. Itu sangat bahaya sekali. Memang bangsa jin, ya teman-teman, mereka memang sudah ada sejak lama di dunia ini. Jadi perebutan, maksudnya bukan perebutan, ya, tapi mereka menganggap bahwa rumah mereka tidak boleh diganggu oleh manusia. Seperti ini contohnya, pohon besar ini. Misal contoh besar, pohon besar ini, ada yang menghuni Gandarwo, ya. Jika ditebang, maka Gandarwo itu nggak akan terima, akan mengganggu siapa yang menebang pohon itu. Seperti itu. Harusnya kita bisa saling menghormati satu sama lain. Biarpun kita nggak bisa melihat mereka, kita bisa menyapa. Biarpun kita nggak bisa melihat, kita sapalah. Permisi di tempat-tempat yang seperti ini, seperti itu. Kita nggak akan terganggu jika mereka tidak akan merasa terganggu. Begitu juga sebaliknya. Sudah, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kita akan pindah lokasi sebelah sana. Kita akan tetap bawa sapu bambu kuning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, kita pindah tempat mas.